Semoga Bapak Ibu, sobat muda dan saudaraku yang berbahagia dalam kondisi sehat selalu. Bapak Ibu, sobat muda, setiap orang pasti ingin hidup berbahagia. Oleh karenanya, kita senantiasa diingatkan untuk selalu berbuat kebaikan, untuk senantiasa melepaskan diri dari cengkraman, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Oleh karenanya akan saya angkat dari kitab suci Dhammapada syair 116 berbunyi sebagai berikut. Cepat-cepatlah berbuat baik dan kendalikanlah pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat baik, maka pikirannya akan bergembira dalam kejahatan. Bapak Ibu, sobat muda, satu momen pikiran pasti terpusat pada satu titik, kesadaran. Oleh karena itu, segeralah kita munculkan hal-hal yang baik agar hal buruk tidak muncul. Nah, kalau sebaliknya pikiran jahat sudah muncul, maka akan sulit munculnya pikiran-pikiran baik. Oleh karena itu, ketika kita belum menimbulkan hal-hal baik, cobalah tumbuhkan hal baik dalam diri kita sehingga bisa menjadi kuat. Kalau ini sudah kuat, kita kembangkan hal-hal yang ingin kita lakukan dalam kebaikan. Misalnya pikiran-pikiran baik untuk membahagiakan orang lain, mendoakan kebahagiaan makhluk lain, kembangkan. Semoga aku berbahagia, semoga aku bebas dari kebencian, semoga aku bebas dari kesukaran, semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah kuperoleh. Terus kembangkan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari kemauan berbuat jahat. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah mereka dapatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sobat muda, munculkan selalu momen-momen kebaikan agar hal-hal buruk tidak sempat muncul. Kemudian dalam syair Dhammapada, tepatnya pada syair 117, Sang Buddha mengatakan demikian. Apabila seseorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulang-ulang perbuatan itu, serta janganlah bergembira dalam perbuatan jahat itu. Sungguh menyakitkan akibat dari memupuk perbuatan jahat. Kalau sudah sekali pernah berbuat jahat, sudahlah, jangan diulangi. Anggaplah kita pernah salah, kita pernah keliru. Segera perbaiki. Kenapa? Agar kejahatan tadi tidak terulang. Sebagai contoh Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, ketika kita sudah mulai latah terhadap sesuatu, latah terhadap pengulangan kata-kata yang gak baik, ini akan terulang terus dan akhirnya menjadi karakter. Oleh karenanya, cobalah kita kembangkan hal-hal yang baik. Ketika sudah mulai berbuat jahat, sadari, oh, saya sudah berbuat jahat, saya tak akan mengulanginya lagi. Itu. Baik, kita akan lihat lagi
dalam kitab suci Dhammapada, syair 118. Apabila seseorang berbuat baik, hendaklah ia mengulang perbuatan itu dan membuat hatinya bergembira dalam perbuatan baik itu. Sungguh membahagiakan pahala memupuk perbuatan baik. Nah, kalau kita berbuat baik, ulangi. Misalnya menolong orang lain, ulangi. Berdana, ulangi. Menjalankan latihan kemoralan, ulangi. Bermeditasi, ulangi. Hal-hal baik kita ulangi sehingga menjadi karakter, menjadi watak. Ini bagus. Misalnya biasa berdana, biasa menolong, biasa membaca parita, biasa membaca doa, biasa mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita, biasa ramah tamah. Inilah kebiasaan yang pantas kita ulangi. Kenapa? Membawa kebahagiaan bagi diri dan orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita mengajarkan seorang anak, mengajarkan seseorang, dia berbahagia, dia bisa mendapatkan ilmu yang kita ajarkan, kita bahagia. Atau mungkin seorang pelatih sepak bola, bulu tangkis, ketika mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada anak didiknya dan mereka menguasai, kita akan berbahagia, akan mengulangi terus ya. Oleh karena itu, dalam hal berbuat baik, kembanglah terus, bina secara perlahan-lahan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu Sobat Muda, dalam kitab Dhammapada syair 119 dikatakan demikian. Pembuat kejahatan melihatnya sebagai hal yang baik selama perbuatan jahat itu belum masak. Tetapi bila mana perbuatan jahatnya masak, maka ia akan melihat akibat-akibat buruknya. Oleh karenanya, kita jangan berpikir sempit. Oh, kejahatan saya manis akibatnya. Pencurian saya enggak ketahuan, saya bisa kaya raya. Mencontek saya tidak ketahuan, nilai saya tinggi, nilai saya bagus. Benar. Saat perbuatan jahat itu belum berbuah, kita seolah-olah merasakan kejahatan itu adalah manis. Kenapa? Karena akibat buruknya belum berbuah. Tetapi Bapak Ibu Sobat Muda, kalau buah karma buruk itu matang dan dipetik oleh si pembuat kejahatan, maka si pembuat kejahatan baru menyadari, baru menyesali. Oh, saya menyesal sudah berbuat jahat seperti itu. Oh, saya menyesal menghina sahabat saya. Oh, saya menyesal sudah membohongi orang lain. Oh, saya menyesal karena kejahatan saya. Inilah. Kenapa? Karena yang namanya penyesalan pasti datangnya terlambat. Oleh karena itu, ayo, selama kita sadar untuk berbuat baik, kembangkanlah sedikit demi sedikit. Akhirnya kita akan memperoleh kebahagiaan. Semoga uraian Dharma yang singkat ini membawa manfaat buat kita demi kemajuan batin dalam kehidupan sekarang dan akan datang. Terima kasih, salam sehat selalu. Namo Buddhaya.